selamat hari Natal. Mau apa kamu merayakan Natal, kecil? Ibuku bercerita bahwa jika seseorang memberi kita kado pada malam Natal, mereka akan Memperdulikan kekayaan palsu. Segera pergilah dari sini. baiklah. Semoga pada malam ini kamu akan mengerti apa artinya aku datang kepadamu hari ini. Lalu pergilah anakku. Andrea sangat terbingung dan frustasi dengan kata-kata anak kecil itu. Tapi yang ia tidak tahu, dan pada malam itu anak kecil itu tidak berkata sembarangan. Kita dimimpinya ia berbicara. Kalau siapa, kenapa kamu bawa ke sini? Sadarlah bahwa masa kecilmu tidak sangat berbeda dengan anak itu. Dulu, kamu juga percaya cerita itu yang sekarang kamu katakan sebagai kekayaan palsu. Apa yang kamu katakan? Pasti kamu adalah seseorang yang tidak benar di kepala. Kembalikan aku ke rumahku. Kapan kamu akan mengerti Andre bahwa jika kamu melanjutkan hidupmu dengan cara kamu sekarang, kamu tidak hanya bertemu denganku, Terbangunlah Andre dari tidur. Dia memikirkan kembali kata-kata ayah yang membimbingnya, tapi tetap saja ia tidak peduli tentang itu dan tetap melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Lalu dia kembali ke rumahnya setelah seharian di luar. Ternyata ada satu anak ke rumahnya, beda dari yang lalu-lalu. Anak itu duduk di tangga dekat pintu rumahnya. Kamu kenapa anak kecil? Mengapa kamu duduk di sini dan berbuka sendiri? Aku sedang melindungi ayahku. Dia bercerita denganku tentang seseorang yang sangat kaya. Dia sering memberikan kado ke anak-anak kecil sesaat waktunya Natal. Kamu, kenapa ada banyak sekali anak yang menceritakan tentang Natal? Pergilah kau dari sini. Baiklah, semoga kamu dapat mengerti apa artinya kebaikan itu pada orang lain. Bukan seperti sikapmu yang sekarang. Pada akhirnya, Andre balik ke kamarnya dengan kesal. Ia tidur dengan hati yang tertekan dan sudah frustasi seperti malam kemarin. Tapi setelah ia tidur, ia bertemu dengan hati untuk kedua kalinya. Tapi hantu ini bukanlah hantu yang ia ketemu kemarin malam. Hantu ini berbeda dan membutuhkan kata-kata yang berbeda. Bertemulah kita, Andre. Aku sudah melihatmu dan perlakuanmu, dan tidak ada satupun yang sesungguhnya baik. Senyuman-senyumanmu yang kau berikan kepada orang-orang yang sedang membuat investasi dalam bisnis majalah palsu. Hah? Kamu siapa untuk diperbolehkan mengucap hal seperti itu? Apakah kau tahu aku siapa? Karena saat tentangmu, maka itu aku datanglah kepadamu malam ini. Kamu mesti sadar, Andre, bahwa perjalanan hidupmu saat ini tidak benar. Jika kamu lanjut hidupmu seperti ini, apalagi kamu akan mengalami, Andre? Apakah kamu akan senang? Kalau saja tidak memiliki orang yang kamu sayangi, kalau saja juga mengurang. Apa butuhnya aku dapat untuk itu jahat? Selama aku punya uang dan aku tetap kaya, aku tidak butuh lain-lain. Sangat egois cara itu. Uang dapat hilang dan bertambah di dalam hidupmu. Tetapi hal-hal yang kamu katakan kamu tidak butuh itu tidak bisa didapatkan kembali. Tolonglah, sadar Andre bahwa hidupmu ini tidak sebahagia yang kamu pikirkan. Tetap saja Andre marah. Ia berkata dengan hati itu dan dalam kemarahan ia terbangun dari mimpi. Setelah melihat kalender, ia sadar bahwa hari ini adalah hari Natal.
saja yang dia sangat membenci. Ia keluar dari rumahnya setelah membersihkan diri, dan ia jalan ke pasar dekat rumah. Dan tentu saja pasar penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan merayakannya. Banyak sekali orang di sini yang merayakan hari Natal. Dan di situ dia bertemu dengan anak kecil yang sedang berjualan koran di tengah jalan plastik. Dia lihat ada jalan dan dia langsung menyapa. Halo Pak, selamat hari Natal. Tidak usah kau mengucapkan selamat hari Natal kepadaku. Saya tidak merayakan Natal. Tapi kenapa? Natal kan hari yang sangat bahagia untuk semua orang. Natal itu tidak penting bagiku. Yang penting bagiku yaitu uang dan kesuksesan bisnisku. Anak itu terkejut. Ia tidak berpikir ada seseorang yang bisa seegois Anda. Ia kaget kalau ia diusir orang. Karena ia sudah sangat frustrasi dengan orang-orang yang merayakan Natal. Ia baru berubah. Tapi saat ia kembali ke rumahnya, di depan dia ada seseorang yang berjubah hitam sedang duduk di tengah-tengah kamarnya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Anda dan tersenyum manis. Selamat datang kembali, Anda. Saya sedang menunggu. Kamu siapa? Bagaimana kamu masuk ke dalam rumahku? Banyak orang yang sudah menunggu kembali. Karena aku mencari tolong katakan segera aku adalah mati. Mati, tetapi aku tidak melakukan apapun yang salah. Aku adalah orang baik yang hanya ingin menghasilkan uang dari pekerjaan. Lalu Andre mencoba lari dari orang itu. Bingung ia ingin lari kembali. Sang pencari nyawa hanya jalan kemana-mana mengikuti Andre dengan tenang. Emosi yang berbalik dari perasaan Andre sesaat itu. Dan pada akhirnya Andre terjebak antara tembok dan sang pencari nyawa. Dan jatuhlah dia pingsan dari ketakutan. Dalam pikiran dia di tempat yang ia tidak mengenali. Dan datanglah seseorang dari seorang hantu. Akhirnya kamu datang pada detik terakhir hidup Andre. Apakah kau sangat jauh-jauh? Balik lagi di pikiranku untuk menjawabku. Tidak, saya adalah orang masa depan yang sudah melihat apa yang akan terjadi padamu setelah pertemuan kita di sini sudah selesai. Dan dengan jujur, kamu tidak akan bahagia. Kamu akan sendirian, dan jika kamu selamat dari pertemuan dengan sang pencabut nyawa, kamu akan dibiarkan sendiri di detik-detik terakhir hidupmu. Tidak, aku tidak mau sendirian. Kenapa aku sangat sendirian? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Kamu harus ganti cara pikirmu dan mulai peduli tentang orang lain di sekitarmu. Ya, aku mengerti. Aku akan ganti cara hidupku dan aku akan peduli dengan orang di sekitarku. Aku akan membagikan hartaku dengan orang lain dan tidak egois. Dan begitulah Andre bangun dari mimpinya. Saat ia terbangun, tidak ada sang pencabut nyawa lagi dan dia sendirian di rumahnya. Lalu ia keluar dari rumahnya dan datang kembali ke pasar, membawa kado-kado dan matanya yang ia bagikan kepada orang-orang di pasar yang merayakan Natal. Moral cerita ini yaitu kita harus baik kepada orang-orang di sekitar kita dan kita harus memberi dan membagi rezeki yang kita punya jika bisa berbagi.